Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? We meet again in English teacher with me Buratna Sugyastuti. Today we will talk about cause and effect atau dalam bahasa Indonesia adalah hubungan sebab akibat. Cause and effect atau hubungan sebab akibat. Nah, ini ada beberapa frasa atau kata yang biasanya diikuti oleh cause and effect. Yang pertama adalah due to, yang kedua because of, yang ketiga adalah owing to, yang keempat adalah thanks to, kelima as a consequence of, yang keenam as a result of, yang ketujuh because, yang kedelapan since, yang kesembilan as, dan yang ke-10 adalah for. Jadi ada kata-kata ini biasanya diikuti oleh kalimat cause and effect. Nah, kalimat cause and effect atau kalimat sebab akibat ini ada dua macam. Ada kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun atau kata benda. Ada juga kalimat sebab akibat yang diikuti oleh verb. Kita bahas yang pertama adalah kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun atau kata benda. Kata sebab akibat atau cause and effect yang diikuti oleh noun atau noun phrase biasanya menggunakan kata atau frasa atau signal word seperti misalnya adalah because of, ada thanks to, as a result of, due to, as a consequence of, dan owing to. Nah, kalau ada kata-kata ini kemudian diikuti oleh kalimat sebab akibat, itu berarti kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun atau kata benda. Pola yang digunakan adalah signal word atau phrase. Jadi tadi ada because of, owing to, dan lain sebagainya. Itu diikuti oleh cause atau penyebabnya, kemudian diikuti oleh effect atau akibatnya. Jadi signal word, baru kemudian penyebabnya apa, kemudian akibatnya. Atau bisa juga akibatnya dulu, effectnya dulu, baru kemudian signal word, atau misalnya tadi ada because of dan lain sebagainya, baru kemudian cause-nya atau penyebabnya. Ya, jadi signal word-nya ini bisa diletakkan di awal kalimat, bisa juga di antara effect dan cause. Adalah yang pertama, due to Bella's nervousness, she did not pass the driving test. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, karena kegugupan Bella, dia tidak lulus menyetir. Nah, di sini signal phrase-nya adalah due to. Ya, due to. Kemudian cause-nya atau penyebabnya adalah Bella's nervousness, kegugupan Bella. Effect-nya adalah she did not pass the driving test. Dia tidak lulus ujian menyetir. Jadi karena Bella itu gugup, maka dia tidak lulus tes menyetir, ya. Contoh yang kedua ini adalah he's always late because of his gaming habits, ya. He is always late because of his gaming habits. Kalau diterjemahkan, dia selalu telat karena kebiasaan bermain gamenya. Nah, di sini sinyal phrase-nya adalah because of. Karena, ya. Kemudian cause-nya adalah, penyebabnya adalah his gaming habits. Sementara effect-nya adalah he's always late, ya. Jadi kalau contoh yang pertama ini sinyal phrase-nya diletakkan di depan, kalau sinyal phrase-nya diletakkan di depan, maka setelah sinyal phrase itu adalah cause-nya, penyebabnya, baru kemudian effect-nya atau akibatnya. Nah, kalau kalimat yang kedua ini sinyal phrase-nya diletakkan di tengah-tengah. Nah, sebelum sinyal phrase itu adalah efeknya dulu, akibatnya dulu, baru setelah sinyal phrase adalah penyebabnya. Ya. Ini adalah as a result of the train, we canceled the outing. As the result of the rain, we canceled the outing. Karena hujan, kita membatalkan piknik itu. Sinyal phrase-nya adalah as a result of, cause-nya, penyebabnya adalah the rain, effect-nya, akibatnya adalah we cancel the outing, ya. Jadi ini kalimat yang ketiga ini sinyal phrase-nya diletakkan di depan.
Nah, kalau sinyal phrase-nya diletakkan di depan, setelah sinyal phrase itu diikuti oleh cause-nya, penyebabnya, baru kemudian akibatnya, ya. Contoh yang keempat, Dennis could not sing owing to his sore throat. Dennis could not sing owing to his sore throat. Dennis tidak bisa bernyanyi karena sakit tenggorokannya. Nah, di sini sinyal phrase yang dibagi adalah owing to. Owing to ini diletakkan di depan. Ingat, kalau sinyal phrase-nya diletakkan di tengah. Kalau sinyal phrase-nya diletakkan di tengah, maka sebelum sinyal phrase itu efeknya dulu atau akibatnya dulu, baru setelah sinyal phrase penyebabnya, ya. Jadi di sini sinyal phrase-nya adalah owing to, kemudian cause-nya, penyebabnya adalah his sore throat, sakit tenggorokannya, efeknya atau akibatnya adalah Dennis could not sing. Dennis tidak bisa bernyanyi. Contoh selanjutnya adalah she was dismissed as a consequence of her ignorance. She was dismissed as a consequence of her ignorance. Dia diberhentikan karena ketidaktahuannya. Nah, di sini sama, sinyal phrase-nya adalah diletakkan di tengah-tengah, as a consequence of. Ingat, kalau sinyal phrase-nya diletakkan di tengah-tengah, maka sebelum sinyal phrase itu adalah efeknya, baru setelah sinyal phrase cause-nya, ya. Jadi efek, kemudian sinyal phrase, baru kemudian cause. Kalau diletakkan di depan, kalau sinyal phrase-nya di depan, setelah sinyal phrase itu adalah cause-nya, kalimat yang terakhir baru efeknya, ya. Itu adalah kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun. Selanjutnya adalah kalimat sebab akibat yang diikuti oleh verb atau kata kerja. Kata atau kalimat sebab akibat yang diikuti oleh subjek, baru kemudian verb atau verb phrase, biasanya menggunakan kata-kata atau frasa atau sinyal word seperti because, since, as, for, ya. Jadi kalau yang awal tadi because of itu diikuti oleh noun, kalau yang because saja itu diikuti oleh subjek plus verb atau kata kerja. Jadi bedanya antara because of dan because, kalau because of itu diikuti oleh noun phrase, kalau because diikuti oleh subjek plus verb. Apa yang digunakan ini sama dengan yang tadi, ya. Kalau sinyal wordnya atau sinyal phrase-nya diletakkan di awal kalimat, maka setelah sinyal word atau sinyal phrase itu diikuti oleh penyebabnya, baru kemudian akibatnya. Atau kalau sinyal phrase-nya itu diletakkan di tengah-tengah, maka sebelum sinyal phrase itu adalah efeknya atau akibatnya, setelah sinyal phrase itu adalah cause-nya atau penyebabnya. Jadi, she did not pass the driving test. Nah, kalimat yang kedua adalah he's always late because he always stay up late at night. He's always late because he always stay up at night. Dia selalu terlambat karena dia selalu bergadang. Nah, ini sinyal phrase-nya adalah because, diletakkan di tengah, maka sebelum sinyal phrase itu adalah efeknya atau akibatnya, baru setelah sinyal phrase itu adalah cause-nya atau penyebabnya, ya. Jadi di sini setelah because itu diikuti oleh subjek di sini, kemudian verb. Jadi subjeknya adalah he, kemudian verbnya adalah stay. Contoh selanjutnya adalah the outing was cancelled since it's raining. The outing was cancelled since it's raining. Piknik itu dibatalkan karena hujan, ya. Di sini sinyal phrase-nya adalah since. Ya, ini diletakkan di tengah. Maka kalau sinyal phrase-nya diletakkan di tengah, sebelumnya adalah efeknya, baru setelah sinyal phrase adalah
cause-nya ya. Di sini sinyal phrase-nya since, cause-nya adalah it's raining, effect-nya adalah the outing was cancelled. Kalimat yang keempat adalah Dennis could not sing for his throat is sore. Dennis could not sing for his throat is sore. Dennis tidak bisa bernyanyi karena sakit tenggorokannya. Ini sinyal phrase yang dipakai adalah for. Ini juga diletakkan di tengah. Maka sebelum sinyal phrase ini adalah efeknya, setelah sinyal phrase adalah cause-nya ya. Jadi sinyal phrase-nya adalah for, cause-nya adalah his throat is sore, efeknya adalah Dennis could not sing ya. Jadi penyebabnya adalah sakit tenggorokannya, kemudian akibatnya adalah Dennis tidak bisa bernyanyi. Nah, contoh yang terakhir adalah she was dismissed as a consequence of her ignorance. She was dismissed as a consequence of her ignorance. Jadi kalau diterjemahkan, dia diberhentikan karena ketidaktahuannya. Ini sinyal phrase-nya juga diletakkan di tengah-tengah, as a consequence of ya. Masih sudah paham ya, kalau sinyal phrase-nya diletakkan di depan, maka sebelum sinyal phrase-nya itu adalah efeknya, akibatnya, setelah sinyal phrase-nya itu adalah cause-nya atau penyebabnya. Di sini sudah ditampilkan bahwa sinyal phrase-nya adalah as a consequence of, cause-nya adalah her ignorance, efeknya adalah she was dismissed. Oke, jadi kalimat sebab akibat tadi ada dua, ada yang diikuti oleh kata benda, ada juga yang diikuti oleh subjek kemudian kata kerja ya. Jadi kalau word phrase-nya itu diletakkan di awal kalimat, maka setelah word phrase-nya tadi itu diikuti oleh cause-nya atau penyebabnya, baru kemudian akibatnya. Kalau word phrase-nya diletakkan di tengah, maka sebelum word phrase itu adalah efeknya atau akibatnya, baru kemudian setelah word phrase itu diikuti oleh cause-nya atau penyebabnya. Nah, itu untuk materi kali ini, materi cause and effect atau kalimat sebab dan akibat. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan untuk menghubungi Bu Ratna, bisa telepon, bisa WA. Saya akhiri cukup sekian. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.